Iya. Kan pada zaman itu kalau orang mau merit kan dia kan kayak 40 hari gitu ya harus di rumah masing-masing. Ya kan? Ketahuan dia nggak perawan, dirajam pakai batu langsung. Dan langsung diputusin sama keluarga. Susahnya jadi Kristen. Oke. Masih di bulan Februari, bulan cinta. Bulannya bucin. Bulannya Fajar. Sorry. Tapi dia udah mulai hilang loh dia. Ada yang bilang bohongannya. Ngerti. Ya sudah langsung saja. Nah, ngomong kita masih seri. Kayak khotbahnya Kabil seri. Ya, kemarin kita ngomongin tentang pacaran. Nah, sekarang kita karena platform kita adalah platform Kristen gitu kan. Jadi kita harus ngomongin tentang pacaran cara Kristen. Oke, jadi kita ngomongin tentang pacaran versi Kristen ya. Versi Kristen. Mantap. Nggak tahu ya kan? Bener. Mungkin selama ini pada berpikir pacaran tapi pacarannya enggak Kristen gitu kan. Enggak, jadi pacaran apa dong kalau nggak Kristen? Ya gak tahu lah. Pacaran cara dunia gitu kan. Kita kan tahu. Jadi kita ada guide nih guys, guide pertanyaan. Gak usah disebutin kali guide-nya itu. Langsung aja. Ini ada pertanyaan bahwa sebenarnya apa sih pacaran versi Kristen seperti apa gitu. Mau siapa duluan yang jawab? Ya bebas. Ayat dulu yang jawab. Bil dulu lah. Yang udah buka Google. Sorry. Kan banyak yang bingung ya. Banyak yang bingung. Gue bener gak sih pacaran kayak gini kan? Bener apa pacaran gue? Aku salah ya gitu. Bener. Apakah sesama Kristen itu pacaran Kristen kan gak juga? Oke. Dari gue dulu nih. Iya. Okay. Nah jadi sebenarnya kalau ngomong pacaran versi Kristen harus buka Alkitab gitu ya. Bukan buka Google. Bukan buka Google ya, guys gitu ya. Nah jadi memang kita harus ngerti dulu esensi dari kenapa Tuhan menghadirkan Hawa dalam hidup Adam. Itu dulu esensinya nih guys ya. Jadi kenapa sih si Hawa ini Tuhan hadirkan ya gitu ya. Nah kalau kita lihat dalam Kejadian udah pasti mungkin kita semua udah hafal ya. Alasan Tuhan itu menghadirkan Hawa adalah karena dia ngelihat si Adam ini kelimpungan. Ya kan? Dan waktu dia kelimpungan itu dia cuman seorang diri. Di tengah binatang dan tumbuhan. Istilahnya dia nggak mungkin curhat sama kelinci lah, maksud gua. Curhat sama singa, sama daun singkong. Iya, sama daun singkong, sama pepaya lu curhat kan aneh ya. Gitu. Tuhan gitu kan. Krik. Kamu ujung-ujungnya dimakan pasti kan. Sama pepaya. Jadiin sambal anjir. Nah terus akhirnya Tuhan ngelihat ternyata nih nggak ada yang sepadan. Nggak ada yang bisa mengerti si Adam. Ya kan. Akhirnya terciptalah seorang Hawa. Jadi Hawa ini bertujuan untuk menjadi penolong yang sepadan. Nah, jadi memang prinsip dari pacaran Kristen entah itu cowok entah itu cewek udah pasti dia harus menjadi pasangan yang penolong yang sepadan. That's it. Kuncinya itu dulu ya. Kuncinya penolong yang sepadan. Nah, sebelum kita ngebahas dari penolong yang sepadan nih seru nih bagi ini. Nah, gue kalau kita lihat dari Alkitab bukan Google ya. Enggak Google ini enggak Google guys. Alkitab ini. Bahwa sebenarnya Allah itu berinisiatif ya. Ternyata yang ketika konteksnya Adam dan Hawa itu masalah jodohnya adalah inisiatif daripada Allah. Bukannya Adam yang nyari. Karena kita nggak lihat di situ adalah Adam nyari jodoh, enggak. Ya kan, apalagi sampai dia download aplikasi Tinder ya kan? Zaman ini Firdaus. Eden. Apalagi dia sampai follow akun-akun single Kristen, single Katolik gitu kan, nggak pernah deh kan. Ternyata dia adalah inisiatif daripada Allah. Berarti setuju udah sampai sini bahwa pacaran Kristen adalah jodoh yang disiapkan Allah sendiri. Iya, gitu. Cakep itu. Berarti kalau kayak gitu definisinya, sebetulnya pacaran tuh kayak nggak ada ya di Alkitab ya. Sebenarnya nggak ada. Pacaran nggak ada sih. Kan? Gue nggak ada. Jadi kalau ngomongin pacaran, berarti kalau punya pacar, berarti harusnya itu adalah calon suami atau calon istri loh ya. Nah,
Setuju. Itu poinnya. Ya kan? Jadi pacar itu udah calon sebenarnya. Nah, cuman kan kita kan banyak banget ya yang apa namanya adventure kemana-mana dulu nih, ya kan? Benar. Iya, itu kan pasti banyak yang struggle dong kayak gitu, ya kan? Iya. Itu kalau ternyata kita yang salah tuh gimana ya? Misalnya, wah gue kayak salah deh, kayak bukan penolongnya sepadan itu gimana sih ngedeteknya gitu kan? Pasti agak tricky tuh kayak gitu-gitu. Malah banyak yang susah juga tuh akhirnya malah jadi toksik kan. Iya. Mau putus nggak Stres. bisa, ya kan gitu. Sedangkan pacaran tuh nggak ada. Dia memiliki sesuatu yang bukan miliknya. Iya. Merasa memiliki sesuatu yang bukan miliknya. Iya. Pada akhirnya ketakutan kehilangan sesuatu yang bukan miliknya. Benar. Iya gak sih? Nah ini yang lu mau nanya ke siapa? Ya. Kita rembukin aja. Oh, kita rembukin aja. Iya gak ada nanya. Maksudnya kan Ada. ini apa Diskusi. namanya? Apa trigger nih. Triggernya. Karena kan kayak Yusuf aja kan nggak pacaran. Benar. Langsung tunangan dia. Ishak dicariin. Dicariin langsung. Nah. Lagi Abraham Sarai Kalau udah dari nikah dong. pandangan saya nih, Iya. gue sebenarnya lu udah mau apa? Radarnya istilahnya atau alarm di mana lu udah salah pasangan. Iya. Adalah waktu dia udah bukan lagi menjadi seorang penolong buat lu. Artinya gini, kan yang namanya penolong gue pernah bagiin juga. Penolong itu kan artinya kalau lu buka KBBI mungkin lu cari aja di Google, arti penolong itu adalah seseorang yang mengurangi beban hidup lu. Mengurangi. Gitu loh. Mengurangi beban hidup. Ya, jadi misalnya paling gampang misalnya lu ini adalah seorang yang pemarah misalnya. Gitu loh. Lu sama dia bukannya tambah sabar, malah tambah Psikopat tuh. akhirnya di jalan nabrak-nabrakin orang misalnya kayak gitu loh. Terus tahu-tahu sendiri. Ketawa-tawa sendiri gitu kan. Nah, itu kan udah bukan penolong gitu. Itu malah prongrong. Gampangnya itu ya. Iya, itu benar. contoh-contoh Benar. gampangnya walaupun secara realitanya lebih rumit daripada apa yang gue sampein gitu. Tapi ya intinya saat lo tahu kok hidup gue nggak jadi lebih baik sama dia. It mean menurut gue itu udah salah satu alarm. Kayaknya dia bukan buat lo deh. Gitu kalau dari gue sih ya. Tapi banyak masalah anak muda sekarang tuh sebetulnya sih dia udah tahu mungkin alarm itu ya. Cuman dia kayak susah gitu keluar. Kejebak perasaan ya? Iya, akhirnya jadi toxic relationship kan ya. Akhirnya dia bukannya berani untuk putus, malah dia menyakiti diri, minimal nyilet tangan. Iya benar. Ya kan kayak gitu itu tuh gimana ya kira-kira ya? Gue jadi inget satu hal yang lo bilang bahwa mentoleransi luka ya atau apa sih waktu itu lo pernah ngomong sama gue. Jadi ketika lo, ya udahlah gue terima dia. Jadi lo sebenarnya toleransi walaupun dia toksik gitu. Oh iya. Ya pada akhirnya ketika orang terjebak di cinta yang salah kayak lagunya Glenn ya. Santai. Kisah yang salah. Kisah yang salah. Kalau kita terjebak dalam kisah yang salah yang tidak sesuai dengan Alkitab, ya pada akhirnya kita kayak ngerasa, wah dia punya gue nih, sebenarnya belum tentu punya lo. Makanya ketika ngelepas itu sakit. Iya sih. Iya sih. Sebenarnya kalau ketika kita jalani, kayak lo bilang bahwa sebenarnya kalau lo nggak akan pernah bisa bilang itu jodoh lo kecuali lo udah married sama dia. Iya. Walaupun Itu udah pure tuh. iya kan, even lo udah tunangan, Iya. iya kan. Ada yang ada. H-1 besok lo mau nikah, lo nggak bisa bilang di jodoh lo. Iya. Sampai nih tangan hamba Tuhan nih. Sampai lu diberkati benar-benar. Jangan sampai salah gila ya kan lu bayangin aja udah diberkati salah. Iya. Mau cerai nggak bisa ya kan? Baru diberkati nah lo. Gitu ya. Gitu guys. Jadi sebenarnya ini ya apa namanya percintaan Kristen itu sebenarnya simple asal kita Nah ngikutin kok apa versi yang lo jadi korban perasaan gimana? Mungkin bisa diceritakan. Ini ada pertanyaan dari netizen Zimbabwe nih. Siapa sih role model di dalam Alkitab yang mengajarkan pacaran atau berhubungan? Pacaran atau berhubungan. Mau siapa dulu nih? Gitu. Role model. Nah Ino nih kayak yang lagi berapi-api. Coba dalam Ino kali pacaran ini. ya kan. Kita Gitu. Role model kalau menurut gue nih ya Yusuf sih kalau gue pribadi. Yusuf. Kenapa Yusuf? Kenapa Yusuf? Karena Yusuf gue lihat istri cuma satu men. Nih. Iya kan? Ya dan dia setia dan anak-anaknya ini. Nah salah satu visi Tuhan memberikan Hawa adalah supaya menjadi keturunan ilahi. Nah anaknya Yusuf
itu menjadi salah satu suku daripada Israel. Ini jadi Bani Yusuf Israel. bapaknya Yesus kan ya? Bukan. Hah? Bukan Yusuf Mesir. Yusuf Mesir aja. Jauh banget. Yusuf di Mesir. Yusuf Mesir, Pak. Yusuf Mesir. Ya kan dia berani jaga kekudusan. Iya, benar. Kenapa gue bilang dia berani jaga kekudusan? Karena digodain sama tante Potifar ya kan aman. Iya. Coba kalau dia nggak berani jaga kekudusan, endingnya dia bukan jadi penguasa Mesir, jadi peliharaan tante-tante. Iya gak? Iya sih. Itu dia. Keren sih. Kalau lu gimana Bil menurut lo? Kalau dari gue sih, ini role model pacaran kan? Role model, iya. Oke, role model pacaran itu menurut gue di sini Ishak sih sebenarnya. Sebenarnya bukan Ishaknya ya. Metode yang dipakai Abraham untuk nyari jodohnya Ishak. Oh iya. Gitu ya. Kalau dari sini kan di Kejadian 24 ayat 4 kan dikatakan gini, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak, anakku. Nah di sini kenapa gue bilang role model si Ishaknya ini adalah karena dari sini kita belajar ternyata namanya mencari pasangan itu harus yang bisa dibilang sevisi atau sepadan. Nah ini masuk ke sepadan ya kan tadi ngomong penolong. Nah ini yang sepadan. Nah banyak orang berpikir sepadan itu ngomong soal jabatan. Iya. Ya, jadi kalau lu misalnya ketua youth pacaran lu harus Minimal leader juga. Leader juga nih, lu ketua youth juga nih atau lu ya lu apa ketua tim apalah. Jadi pemimpin. Padahal yang hasil kita ajarkan tuh sepadan itu bukannya sama di dalam hal itu, tapi di sini adalah sama dalam prinsip. Sama dalam keyakinan gitu. Nah, mungkin nanti masuknya ke pacaran beda agama ya. Tapi kan nggak dibahas di sini ya. Itu minggu depan. Itu minggu depan ya. Nah, jadi di sini tuh si Abraham bilang, tolong ambil dari sanak saudaraku. Nah, kenapa harus dari sanak saudaranya? Karena ada kesamaan budaya kan di situ. Iya kan, yang membedakan warganya Abraham dengan bangsa-bangsa lain. Nah, inilah yang menurut gua harus kita teladanin di sini bahwa oke lah kalau sekarang kan udah lintas budaya ya. Nah, tapi prinsipnya bisa kita ambil. Prinsipnya itu adalah harus sama dalam arti gaya hidupnya. Gaya hidupnya adalah kalau kita gaya hidup pujian penyembahan, gaya hidup melayani, gaya hidupnya Yesus gitu loh. Nah, itu harus samanya di situ. Benar. Jadi bukan harus sesama suku ya. Bukan sesama jabatan, tapi sesama dari gaya hidupnya. Itu sepadan yang value-nya ya. Kingdom value ya. Kingdom value-nya harus ada. Iya, itu kalau dari saya itu. Biar satu vibe ya. Satu vibe. Kalau Nando siapa? Oh gue Yusuf Yusuf. Bukan Yusuf Mesir. Yusuf bapak Yesus. Kirain Simpson. Gitu. Jadi Simpson aja. Yusuf bapaknya Yesus tuh keren dah dalam hal kesetiaan. Dia tuh setia sama Tuhan. Kalau udah setia sama Tuhan, pasti setia sama pasangan kan. Kan pada zaman itu kalau orang mau merit kan, dia kan kayak 40 hari gitu ya harus di rumah masing-masing. Dan sebelum menikah, si cewek itu kan kalau di tradisi Yahudi pada waktu itu ya, kalau sekarang sih nggak tahu dah. Si cewek itu harus dites keperawanan itu. Ya kan? Ketahuan dia nggak perawan, dirajam pakai batu langsung. Dan langsung diputusin sama keluarga. Karena dulu orang nikah itu bukan hanya cuma pasangan doang nikah, tapi sama keluarga. Keluarga tuh turut campur banget ya pokoknya. Mirip-mirip di Indonesia deh kan. Ada di bagian mirip-mirip gitu. Jadi keluarga tuh harus ikut campur. Nah, ketika dia tahu Maria ternyata hamil, ya kan? Walaupun dia dikasih sama Tuhan suara gitu kan, kenapa dia hamil? Ya kok sebagai dia idealis sebagai cowok yang ngapain gua sama orang yang udah hamil gitu kan? Tetapi dia tetap setia sama perintah Tuhan dan akhirnya dia mau mengambil Maria sebagai istrinya gitu. Makanya kesetiaan itu sih. Jadi menurut gue sih modal pacaran sampai menikah tuh kesetiaan tuh modal sih menurut gue. Benar. Cakep. Yusuf. Berarti bisa dibilang Maria tuh bener perawan ya? Perawan iya. Karena kan kalau bilang ada tes keperawanan, berarti kan dia pasti dites juga kan? Iya. Berarti Yesus itu bukannya dari hubungan intim, ingat saudara. Bukan dari daging, tapi dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus yang turun. Dia masih perawan. Makanya perawan tapi mengandung, bayangin aja gitu. Makanya ketika Yesus di dalam kandungan Maria, dia menahan untuk tidak berhubungan intim kan? Ya kan selama sampai Yesus lahir. Kalau nggak 40 hari lah gitu. Baru dipertemukan tuh masing-masing keluarga.
gitu. Kayak yang cerita sepuh garis bodoh sama bijaksana. Malam-malam kan datang ke rumah apa namanya? Mempelai. Nah, di saat itulah baru ketemu dah tuh pasangan sebenarnya gitu. Nah, kemarin kan ada hamba Tuhan yang cerita, siapa lupa gue namanya. Dia pacaran Pak Wijanarko ya. Pak Jarod Pak Wijanarko. Jadi dia kalau Pak Yuri Hadi. Yuri Hadi ya? Iya. Nah, Pak Yuri Hadi itu dia pas pacaran itu dia bilang nggak boleh sentuh fisik. Iya. Gitu Dia kan. udah bikin apa? Bikin rule. MOU. Nah, boleh sentuhan fisik kalau lagi nyebrang gandengan tangan. Iya. Nah, makanya Jadi dia bilang muter balik aja. Iya, kalau dia lagi kangen nyebrang mulu, gandengan tangan mulu. Nah, apakah di pacaran Kristen itu kita itu nggak boleh sentuhan fisik sebenarnya. Kalau Pak Wiryo kan kita jelasin punya prinsip sendiri. Oke. Apakah sama seperti itu atau enggak gitu? Ini nanya siapa dulu nih? Ya diskusi aja, jawab aja. Siapa dulu ya? Billy dulu lah. Ujungnya gue lagi. Ya. Sentuh fisik. Ini sebenarnya tricky ya. Iya. Maksudnya nggak mudah untuk dijawab karena ya ujung-ujungnya prinsip itu pun juga pasti ada prinsip karetnya juga. Iya. Ya tadi kan nggak boleh Toleransinya ya. Tapi iya ada toleransinya. asal nyebrang bisa ya. Itu kan maksudnya. Ya udah nyebrangnya 2 jam. Nah, itu maksudnya. Oke, hukumnya tidak boleh pegangan tangan, nggak boleh sentuh fisik samsak, gitu kan. Tapi ini apa gandengan tangan waktu nyebrang boleh, gitu loh. Itu kan ada toleransinya. Gitu. Physical touch. Terus ada yang pernah bilang boleh cium asal depan orang tuanya. Oke. Ya kalau orang tuanya emang free, kayak bule di barat, oh lu mau main nih silakan gitu loh. Nah cuman kalau menurut gua bukan masalah larangan sih, yang penting tuh di sini kita harus tahu kapan. Jadi prinsipnya kan tadi itu kerasnya nggak boleh. Iya. Tapi tetap ada toleransi. Iya. Nah tapi kalau dari gua kita harus tahu why we touch our girl or boyfriend. Iya. Kita harus ngerti dulu di situ. Lu punya alasan kenapa lu? Iya alasannya iya. Soalnya memang namanya affection itu kan perasaan itu kan lu harus physical touch. Iya. Bener gak sih kayak segini deh. Kita ngelihat gue punya anak, nggak mungkin gue cuma ngeliatin dia. Iya. Pasti gue peluk, gue cium. Iya. Ya cuma itu anak ya. Tapi nah itu pun pacaran juga begitu pasti. Iya. Perasaan untuk mencium, perasaan untuk memegang itu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Benar. Gitu loh. Cuman di situ kita harus tahu why-nya dan kita harus tahu kapan dan tempatnya. Iya. Jadi kalau menurut gue di sinilah butuh yang namanya kebijaksanaan, dimana kalau lo tahu itu tempat sepi, nggak ada orang di rumah, mending lo cabut dah. Iya. Gitu daripada terjadi yang tidak. Benar-benar setuju gue. Gitu. Gua ambil note ininya apa sih namanya? Kenapa sih kita harus touch gitu ya? Gue pikir untuk mengatasi masalah kayak gini kita tuh lebih ke dewasa aja sih mending ya. Dewasanya gini. Kita sama-sama saling menjaga gitu. Nah, kita kan dua pribadi yang punya kelemahan ya pasti kan. Gak ada dua pribadi jangan ke gua. Oh iya. Lo ke Eva. Kita orang pacaran tuh pasti punya kelemahan, ya kan? Manusia punya basic insting, ya kan? Iya. Naluri dasar ada gitu. Jadi kita sama-sama saling menjaga lah gitu ya. Sama seperti kita menjaga iman, menjaga keselamatan yang Tuhan kasih. Ya sampai akhir kita harus menjaga itu sampai di pernikahan nanti. Betul. Jadi saling bukan hanya cowok yang kuat, cewek juga kuat. Jadi sama-sama. Betul, jadi sama-sama menjaga. Iya. Kalau ngerti kan gitu. Oke, nggak physical touch. Tahu-tahu dua-duanya nggak jaga, ujungnya jadi juga kan. Kayak gitu. Jadi gimana? Apalagi zaman sekarang Iya benar. Makanya sebenarnya itu benar kata si Bill bilang ya, lo harus tahu kenapa lo harus nyentuh dia gitu loh. Ada alasan sendiri, lo nggak boleh kayak sembarang. Kalau misalkan lo tahu nih, lo sentuh itu lo bakal nafsu atau terangsang, yang mendingan jangan. Nah, makanya kayak bijaksana lah. Iya, bijak. Makanya kita kan nggak mungkin nih. Sorry gue potong. Nggak mungkin lo lo cium lehernya itu nggak mungkin, itu kan itu nafsu bikin. Cium bibir nggak mungkin kan. Tapi kayak misalnya ngusap pala, it's okay lah. Gitu asal tangannya ya di pala aja. Itu affection, perasaan gimana sih harus diluapin. Makanya gini, kita harus tahu kapan sih kita berpacaran gitu.
Ya. Makanya kita pakai ke episode kemarin timingnya lo harus dewasa dulu dalam roh lo. Ya, seperti orang anak kecil naik motor gitu, anak umur 4 tahun naik motor bahaya banget ya. Iya. Walaupun bisa. Bisa sih bisa. Bisa sih bisa tapi bahaya. Takutnya jatuh. Beda sama Ino NMAX kan kekar gitu kan. Motornya kemana aja kan nggak bakal jatuh. Jadi PCX Pak Nando kapan turun emang? Nanti lah. Ini dikat aja ya. Hedon kita nih. jadi timing sih baik lagi ke timing ya. Ya makanya berita kemarin episode kemarin kita omong di daerah mana di Jawa Timur ya. Ponorogo. 200. Sekarang ada lagi. Aduh di mana gue tadi lihat di berita tuh. Ada yang bawa ke sekolah kan? 120. Pokoknya dibawa ke sekolah bayinya. Minta dispensasi. Iya. Bukan di daerah Ponorogo, di daerah satu lagi pokok di Jawa Timur juga. Udah ngaco. Berarti gue rasa tuh semakin permintaan dispensasi ini kan semakin naik. Anak SMP atau Jadi sebenarnya kalau yang gue ambil gini, pacaran Kristen ini, ya ini khusus orang Kristen ya. Terserah kalau yang agama lain mau mengikuti terserah. Sebenarnya pacaran Kristen ini tujuannya adalah untuk kita menjaga calon istri atau suami kita sampai benar-benar kita disahkan di gereja. Benar. Gitu. Jadi sebenarnya pacaran Kristen ini tujuannya itu gitu loh. Jadi selain kita harus tahu kayak kata Nando waktu yang tepat, terus kata Bill kalau masalah physical touch harus bijaksana. Sebenarnya kita ngomonginnya adalah pacaran Kristen ini adalah di mana kita menjaga hubungan di dalam Tuhan sehingga nanti kita bisa diberkati oleh suami atau enggak istri kita oleh hamba Tuhan gitu. Jadi gitu ya. Jadi menurut lo gimana? Pacaran Kristen itu apa? Bill. Penutup ya. Ya menurut gua pacaran Kristen ya pacaran yang bukan nyari. Tapi dipertemukan. Gitu. Jadi menurut gua itu pacaran Kristen tuh bukan mencari tapi dipertemukan itu. Berarti setiap orang udah ada jodohnya masing-masing ya? Itu. Ya, pacaran persiapan untuk nikah. Itu. Oke, mantap. Prepare untuk nikah. Oke. Jadi kita udah banyak bahas nih pacaran Kristen. Semoga bisa menjadi berkat bagi barisan baper. Dan jangan lupa teman-teman, kita harus terapin pacaran Kristen karena ketika kita pacaran Kristen itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Itu aja. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless.